Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi juara. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kalian tetap baik dan tetap jaga kesehatan ya. Di sini Bu Guru akan memberi materi mengenai tema 4 subtema 1 muatan IPS dan bahasa Indonesia. Silahkan kalian sebelum menyimak video kalian jangan lupa sholat duha terlebih dahulu ya. Silahkan menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh generasi juara. Jujur, unggul, agamis, rajin, dan amanah. Materi hari ini yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua, penokohan pada sastra atau cerita. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Gambar apakah ini? Nah, ini gambar petani. Petani merupakan suatu pekerjaan yang bertugas bercocok tanam di sawah. Pekerjaan adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat berbeda, dikarenakan setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi alam. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi atau pedesaan. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah atau perkotaan. Yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai. Jenis pekerjaan di dataran tinggi atau pedesaan. Contohnya, petani, peternak, dan pekerja tambang. Jenis pekerjaan di dataran rendah atau perkotaan. Pedagang, sopir, guru, dokter, dan buruh bangunan. Jenis pekerjaan di daerah pantai. Nelayan, pengusaha tambak, pembuat garam, petani rumput laut. Untuk asesmen IPS yaitu sebelum mengerjakan amati pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Tuliskan jenis pekerjaan yang beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut. Salah satu contoh, semisal nomor 1, jenis pekerjaan sopir, kegiatan mengemudikan kendaraan. Silakan kalian cari 5 jenis pekerjaan beserta kegiatannya. Tokoh dan penokohan. Di dalam suatu cerita terdapat tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Tokoh berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita. 1. Tokoh protagonis. Tokoh yang berperan sebagai tokoh pusat dalam cerita. Pada umumnya, tokoh protagonis memiliki watak baik.
2. Tokoh antagonis. Tokoh yang berperan sebagai penentang tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya berwatak jahat. 3. Tokoh tritagonis. Tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Tokoh berdasarkan tingkat kepentingannya dalam cerita. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh-tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau tambahan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam sebuah cerita. Ada dua jenis penokohan. Yang pertama, analitik atau secara langsung. Dalam penokohan jenis ini, pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara rinci bagaimana watak suatu tokoh, bagaimana ciri fisiknya, atau apa pekerjaannya. Yang kedua, dramatik atau secara tidak langsung. Dalam penokohan jenis ini, pengarang menggambarkan watak atau ciri fisik suatu tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh sentral. Melalui gambaran lingkungan sekitar tokoh sentral, melalui aktivitas tokoh sentral, dan melalui jalan pikiran tokoh sentral. Pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat adalah pesan, nasihat, atau ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Pesan moral ini dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Pendapat adalah perkiraan atau pikiran atau tanggapan tentang suatu hal, misalnya orang atau peristiwa, yang belum pasti kebenarannya. Pendapat bersifat subjektif. Langkah-langkah menulis opini yang baik dan benar. Yang pertama, tentukan tema atau topik yang akan ditulis. Yang kedua, menyusun argumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan data pendukung. Ayo membaca. Silahkan kalian buka buku siswa. Tema 4, halaman 28. Kalian baca teks pemimpin idola, pemimpin yang jujur, lalu kerjakan pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 7. Untuk asesmen IPS dan Bahasa Indonesia, silahkan kalian kirim ke Telegram wali kelas masing-masing ya. Kalian barusan menyimak video materi tentang penokohan dan jenis-jenis pekerjaan. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada pada tertera di video tadi ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.